Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Usep Saipullah SPD dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 12B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem pemerintahan di Sudan Selatan. Baik, selanjutnya adalah perkenalan anggota kelompok. Di sini ada Agung Nur Hidayat, Lulu Kurayani, Rifki Adriansah, dan saya, Windy Melani Nurjati. Untuk mempersingkat waktu dan durasi, langsung saja kita ke pemateri. Sudan Selatan merupakan negara yang terletak di Afrika Timur yang memiliki sejarah panjang dan kompleks. Negara ini merdeka dari Sudan pada 9 Juli 2011 setelah proses referendum yang diadakan pada Januari 2011. Hasil referendum menunjukkan bahwa lebih dari 98% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Sudan. Sistem pemerintahan Sudan Selatan adalah republik presidensial, di mana presiden memiliki kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, presiden saat ini adalah Salva Kiir Mayardit. Dalam sistem pemerintahan ini, presiden memiliki peran penting dalam mengangkat dan memberhentikan menteri, serta menandatangani undang-undang. Eksekutif, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 97 Konstitusi Transisi, Presiden Republik Sudan Selatan adalah kepala negara pemerintahan, dan panglima tertinggi Tentara Pembebasan Rakyat Sudan, serta panglima tertinggi semua pasukan lainnya. Calon presiden harus warga negara Sudan Selatan sejak lahir, berusia 40 tahun, waras, dan tidak pernah dihukum karena pelanggaran apapun yang melibatkan kejujuran atau keburukan moral. Ia dipilih melalui hak pilih universal untuk masa jabatan 4 tahun. Presiden memiliki hak didahulukan daripada semua orang lain di Sudan Selatan dan berkewajiban untuk melindungi konstitusi serta menjalankan dan menegakkan konstitusi dan semua undang-undang. Presiden kebal terhadap proses hukum selama menjabat. Namun dalam kasus pengkhianatan tingkat tinggi, pelanggaran berat terhadap konstitusi atau pelanggaran berat terkait urusan nasional, presiden dapat dituntut di hadapan Mahkamah Agung berdasarkan resolusi yang disahkan oleh mayoritas 2/3 dari semua anggota majelis. Baik, di sini ada Badan Legislatif. Badan Legislatif Sudan Selatan bersifat bikameral yang terdiri dari dua bahan, yaitu Majelis Legislatif Nasional dan Sudan Selatan. Yang kedua, Dewan Negara Sudan Selatan. Syarat untuk menjadi anggota Badan Legislatif Nasional, seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, berusia 21 tahun. Yang kedua, melek huruf. Yang ketiga, waras. Yang keempat, warga negara Sudan Selatan. Dan yang terakhir, tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan kejujuran dan berkemoralan. Badan Legislatif, masa jabatannya, kedua majelis memiliki batas masa jabatan 4 tahun. Majelis Legislatif Nasional Sudan Selatan dipimpin oleh seorang juru bicara dan 2 wakil, sedangkan Dewan Warga Negara Sudan Selatan dipimpin oleh seseorang juru bicara dengan seorang wakil. Undang-undang dapat disahkan dengan suara mayoritas sederhana kecuali jika ditetapkan lain oleh konstitusi Sudan Selatan. Jika Presiden Sudan Selatan tidak menyetujui suatu rancangan undang-undang, maka suara mayoritas 2 atau 3 dapat mengesahkan menjadi undang-undang. Seseorang anggota Badan Legislatif Nasional dapat memegang jabatan lain di sektor swasta dengan imbalan atau terlibat dalam bisnis yang menghasilkan keuntungan, asalkan jabatan atau bisnis tersebut tidak mengorbankan tugas sebagai anggota lain. Yang selanjutnya ada peradilan.
Peradilan di Sudan Selatan, seperti yang diatur dalam bagian 7 konstitusi, menetapkan peradilan yang independen dan bertanggung jawab atas pelatihan profesional serta pemeliharaan standar profesional bagi personel peradilan. Konstitusi Sudan Selatan juga menyerukan representasi perempuan yang substansial dalam peradilan. Struktur peradilan di Sudan Selatan. Peradilan di Sudan Selatan terdiri dari 1. Mahkamah Agung Sudan Selatan, pengadilan tertinggi yang terdiri dari seorang ketua Mahkamah Agung, wakil ketua Mahkamah Agung, dan tidak kurang dari 9 hakim lainnya. Yang selanjutnya ada Pengadilan Banding Sudan Selatan, Pengadilan Tinggi Sudan Selatan, Pengadilan Daerah Sudan Selatan, dan pengadilan yang lebih rendah lainnya dapat dibentuk sesuai dengan konstitusi dan hukum Sudan Selatan. Baik, kesimpulan yang akan kami sampaikan yaitu Republik Sudan Selatan menganut sistem pemerintahan presidensial. Eksekutif dipimpin untuk presiden yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan 4 tahun dan memegang kekuasaan eksekutif yang signifikan. Legislatif bersifat bikameral, terdiri dari Majelis Nasional dan Dewan Negara. Peradilan dipimpin oleh Mahkamah Agung yang independen. Meskipun terdapat pemisahan yang kekuasaan, mekanisme check and balance terhadap kekuasaan eksekutif masih relatif terbatas. Demikian presentasi tentang sistem pemerintahan Sudan Selatan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang sistem pemerintahan di negara Sudan Selatan tersebut. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.